Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Habibi, kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai hal-hal positif apa saja yang kita lakukan di rumah. Karena memang kondisinya kita lagi social distancing dan lockdown. Jadi kita memang harus mengkarantina diri kita di rumah. Stay at home, jangan keluar kemana-mana dulu untuk menjaga dan meminimalisir dan menyetop penularan penyakit virus corona ini. Nah, jadi teman-teman yang udah liburan semester, bahkan teman-teman pelajar juga yang udah pada liburan, di sini aku mau khusus berbagi ke teman-teman yang mahasiswa khususnya. Jadi ini hal positif yang dapat kita lakukan selama di rumah. Jadi jangan sampai kita tuh ngabisin waktu yang ya setidaknya kurang bermanfaat gitu. Setidaknya kita bisa memberikan manfaat, kalau nggak untuk diri kita, kalau tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal bisa untuk diri kita sendiri manfaatnya. Di sini aku punya tips dan ide kreatif, ada 12 kegiatan positif yang dapat kita lakukan di rumah. Oke, cekidot, ini dia videonya. Nah, sebelum teman-teman lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol like, share untuk berbagi ke teman-teman agar bisa menebar manfaat. Dan jangan lupa juga tulis komentar di bawah ini, kita selanjutnya mau sharing tentang video apa lagi. Terima kasih. Oke, hal pertama yang dapat kita lakukan untuk mengerjakan sesuatu yang positif di rumah yaitu belajar. Nah, belajar ini dalam artian luasnya tidak hanya belajar buku, tapi bisa kita belajar bab selanjutnya, yaitu bab yang belum kita pelajari selama di sekolah ataupun di perkuliahan. Nah, di sini kan ada juga kelas online ya. Jadi teman-teman bisa belajar terlebih dahulu dari silabus-silabus yang udah dikasih dari dosen ke kita. Jadi kita baca-baca terlebih dahulu sebelum kita mulai kelas. Sama seperti kita belajar pada umumnya di kelas, cuman bedanya kita tidak tatap muka aja. Nah, tapi jangan lupa tetap belajar dan membaca pelajaran selanjutnya di bab-bab selanjutnya kayak gitu. Oke, yang kedua, selanjutnya kita belajar menyelesaikan tugas dan PR-PR. Nah, tapi di sini dalam artian luasnya nggak hanya sebatas ngerjain tugas, tapi memang harus dikerjakan kan? Karena kita juga butuh nilai buat nanti finish atau final atau ujian akhir. Nah, di sini jadi nanti kita belajarnya kayak ngulang pelajaran, baca-baca yang udah kita pelajari agar kita tidak lupa sama pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, sebenarnya banyak dari kita yang udah lewat, udah jarang mau diulang kayak gitu, sehingga nanti kita banyak yang lupa ketika mau ujian. Jadi ini sekaligus juga buat jaga-jaga, karena nggak ada salahnya kita ngulang pelajaran, yang ada kita nambah inget sama kayak teman-teman yang sudah menghafal Al-Quran. Semoga hafalannya tetap dijaga ya. Nah, yang ketiga, kita bisa membantu mama masak di rumah. Jadi kita itu mumpung punya waktu stay home di rumah kan, jadi kita bisa bareng sama mama buat masak-masak yang enak lah. Apalagi kita sambil diajari cara masak, dan masaknya itu makanan yang penuh nutrisi dan protein kayak gitu, sehingga makanan kita juga sehat-sehat. Dan di sini waktunya kita, karena kan pasti banyak alasan kan, sekolah, full day, eskul dan sebagainya, jadi nggak sempat belajar masak. Nah, kalau kalian punya alasan itu, waktunya sekarang ini nih belajar masak sama mama. Apalagi kalian yang udah siap nikah, jadi jangan lupa belajar hal ini, penting loh, penting. Nah, selanjutnya hal positif yang keempat, kalian bisa membereskan kamar atau mendekorasi ulang kamar kalian. Karena selama sekolah kan jarang punya waktu buat me time untuk memindah-mindahkan posisi kamar gitu kan, sesuai selera kalian. Mana tahu kalian punya mood, punya ide baru, ide kreatif untuk merubah posisi kamar, inilah waktunya. Dan jangan lupa menjemur bantal, kasur, guling dan sebagainya. Karena kan biasanya itu yang ngerjain kebanyakan bukan kita sendiri ya,
Nah, jadi mumpung kita punya waktu, mari kita bersihkan kamar kita, mari kita dekorasi ulang supaya kamar kita lebih nyaman lagi. Yang kelima, kita bisa membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, membersihkan rumah itu beda sih sama membersihkan kamar, karena kan kalau kamar lebih personal dan lebih pribadi, kayak itu khusus kita. Tapi kalau yang ini kita membantu ibu, bapak membersihkan rumah, mau itu nyapu, ngepel, bahkan kan jarang kan diantara kita kayak nyuci kain gorden di rumah, terus nyuci karpet, bersihkan kursi, meja, dilap-lapin gitu kan, bersihkan TV dan sebagainya. Nah, itu mumpung kita punya waktu itu, mari kita tata ulang, mari kita bersihkan bersama, dan juga kita bisa menjaga kebersihan rumah, karena mungkin selama ini sudah banyak debu yang masuk dan numpuk di situ kan. Pengalaman banget sih aku bahkan hampir setiap hari minggu aku tuh selalu nyapu, ngepel, dan membersihkan semua sela-sela yang ada di rumah. Bahkan jendela juga kan sering banyak abu, jadi itu disitu kita kesempatan kita buat membersihkan pintu, jendela rumah yang pokoknya rawan terkena debu kayak gitu. Nah, yang keenam, kita bisa belajar berkebun di depan rumah atau di belakang rumah. Nah, kan kebanyakan teman-teman di rumah tuh punya tanaman kan. Nah, jadi kita bisa memperhatikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, entah itu kita melihat daunnya udah pada kuning, entah itu kita nyiram tanaman, entah itu kita cangkok ulang atau mau kita pindahkan ke tempat pot yang lebih baru kayak gitu. Jadi kita tata kembali tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Itulah kita bisa belajar berkebun. Apalagi kalau kita punya keinginan untuk merawat sebuah bunga, terus kita beli bibitnya, kita rawat jadi pohon dan sebagainya. Itu salah satu kegiatan yang sangat positif yang dapat kita lakukan. Nah, yang ketujuh, kita bisa olahraga yang sifatnya itu indoor, nggak outdoor. Jadi bisa aja kita sit up atau push up, atau kita bisa main skipping atau olahraga skipping yang lompat itu, ya kan? Tahu kan skipping. Nah, bisa jadi. Nah, itu kan juga bisa nambah kesehatan kita, biar kita tuh di rumah nggak hanya duduk, nonton TV dan sebagainya gitu. Karena kan kita kalau duduk aja juga capek kan. Duduk aja, lihat HP aja, nonton terus itu capek. Selanjutnya yang ke-8, kita bisa mengasah dan memperdalam hobi kita. Misalnya kita nih menulis, jadi kita belajar nulis apa lagi gitu, entah memperkaya kata-kata atau baca buku lagi supaya kita bisa, atau melanjutkan cerita, story dan sebagainya gitu. Jadi, kita bisa memperdalam hobi, atau yang punya hobi musik bisa belajar main gitar lebih baik lagi, atau belajar nyanyi, atau hobinya kalian tuh apa, terserah, pokoknya kalian bisa memperdalam hobi kalian di waktu senggang ini mumpung kita lagi ada di rumah aja. Yang ke-9, kita bisa membuat kerajinan. Jadi itu kita kan jarang ya kita tuh, meskipun ada mata pelajaran keterampilan, tapi itu kan untuk 1 semester sekali biasanya. Jadi ini di sini kita belajar kayak memunculkan ide-ide kreatif, terus kita buat di rumah, dan bisa aja kita belajar buatnya sama ibu atau sama ayah atau sama adik. Jadi kan kita nggak bosen di rumah, dan itu bisa menambah keharmonisan keluarga. Misalnya nih kita mau buat tas dari plastik, atau buat kotak pensil dari botol aqua yang tidak dipakai gitu. Itu sesuatu yang bermanfaat juga, dan bahkan itu bisa jadi nilai buat kita gunakan di rumah. Yang ke-10, nah ini pasti jarang teman-teman pikirkan, yaitu menjahit baju yang sobek. Nah, karena kebanyakan kan teman-teman tuh punya baju yang udah sobek, robek gitu kan, pasti disimpan aja, belum sempat dijahit, bahkan nunggu ada waktu baru dijahit. Nah, ini kesempatannya teman-teman bisa jahit sendiri, kalau bisa belajar menjahit sendiri. Tuh, jangan dibawa ke tempat jahit. Memang sih tergantung sobeknya, tapi kalau sobeknya cuma sedikit, usahakan teman-teman belajar menjahit sendiri. Tuh.
Yang ke-11, teman-teman bisa meditasi dan bisa mengintrospeksi diri, juga bisa muhasabah diri. Nah, misalnya nih kalau bagi mahasiswa ataupun pelajar, planning-planning ke depannya apa, jadi kita bisa menyusun rencana lebih matang lagi. Tamat SMA apa rencananya, terus nanti semester depan mau ngapain, terus di kelas 3 targetnya apa, di semester 4 targetnya apa, seperti itu. Ini bisa muhasabah diri, apa aja yang udah kita dapatkan. Terus jangan lupa kita muhasabah tentang kekurangan kita, apa sih yang kurang dari aku sebenarnya. Nah, di sini waktunya kita buat meditasi diri, juga bisa belajar dari perilaku-perilaku kita sebelumnya. Dan jangan lupa, jangan ingat kebaikan kamu, tapi ingatlah kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Ingat kesalahan-kesalahan yang kita perbuat agar kita terhindar dari sifat dan tidak merasa benar. Selanjutnya yang ke-12 yaitu meningkatkan ibadah. Nah, mungkin teman-teman agak canggung kalau sama ibadah karena itu lebih personal gitu kan. Nah, tapi kalau di sini aku mau ngajak teman-teman yang tadinya punya alasan karena kan menuntut ilmu juga wajib, memang wajib. Nah, di sini ketika kita berada di rumah, kita juga bisa meluangkan sedikit waktu untuk yang mengerjakan ibadah yang belum pernah kita kerjakan. Misalnya nih, sholat duha yang tadinya kita sekolah belum bisa sempat sholat duha, kita belajar sholat duha selama kita ada di rumah. Terus kita bisa belajar puasa sunnah, mengajarkan sholat sunnah juga, misalnya setelah sholat zuhur kita mengerjakan sholat sunnah setelah zuhurnya. Bisa juga kita meningkatkan ibadah spiritual di tengah malam. Nah, apalagi mengaji yang biasanya kita mengaji setelah maghrib, bisa aja nih kita setelah subuh ngaji atau setelah sholat zuhur ngaji juga. Nah, bahkan kalau teman-teman bisa ngaji itu baca Quran sambil dibaca artinya juga. Jadi yang mungkin selama ini nggak sempat baca artinya, sudah bagus banget udah bisa baca Quran, tapi kalau bisa lebih baik baca artinya juga, jadi kita juga paham makna dari apa yang sudah kita baca kayak gitu. Nah, oke Habibi, ini 12 kegiatan positif yang bisa aku sharing ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa juga hal positif lainnya ketika berada di rumah. Nah, silakan tulis komentar di bawah ini yang belum aku sebutkan kegiatan positif apa yang sudah teman-teman lakukan di rumah. Oke, jangan lupa subscribe YouTube channel ini jika bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-teman supaya kita bisa berbagi dan menebar manfaat ke sesama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membantu tim medis untuk memberikan keringanan kepada mereka agar tidak banyak pasien yang terkena virus corona ini. Dan kita berdoa bersama semoga saudara-saudara kita yang sudah positif virus corona ini semoga segera sembuh dan tidak ada lagi korban selanjutnya, dan kasus penularan itu semakin rendah setiap harinya. Bahkan insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan lingkungan kepada kita agar virus itu bisa musnah dari Indonesia khususnya dan dari